Nah, kita mulai dengan konsep dasar database. Nah, dalam database tentu harus mengenal DBMS. DBMS ini bekerja penghubung antara database aplikasi dengan database, ya. Nah, kalau DBMS mengatur dan mengontrol aktivitas database, contoh produk komersial. Nah, ini banyak. Jadi yang kita pakai nanti Microsoft Access yang mudah Anda pahami, yang ada dari bawaan Windows, ya. Kalau yang lain dari ini tidak bawaan dari Windows nantinya. Nah, sulit kita menginstall lagi kita, ya. Nah, pemahaman DBMS tentu Anda sudah paham, penghubung, yaitu semacam software yang kita hubungkan dengan database-nya. Nah, itu pengertian yang ini, DBMS. Berikut. Nah, fungsi DBMS apa? Nah, Anda harus memahami ini, bagaimana kita membuat database. Nah, Anda lihat dokumen, arsip, lalu kita jadikan database. Nah, itu caranya. Kemudian membuat tabel, kemarin saya juga sudah suruh buat tabel. Bagaimana caranya membuat tabel dengan Excel dulu, dan nanti kita demokan dengan Microsoft Access. Kemudian membuat struktur pendukung, lalu membaca database-nya, melakukan update database, memelihara struktur database, menjalankan aturan-aturan yang ada, melakukan kontrol terhadap aturan, menyediakan pengamanan dan backup atau recovery. Nah, ini fungsi-fungsi. Jadi kalau orang menanya atau mengetahui nanti apa itu dari DBMS itu. Jadi database manajemen sistem tadi. Jadi pahami ini nanti apa maksud dan tujuan kita. Lalu tadi kita mengenal ada referensi integrated constraint, nah, seperti kunci atau primary key, ya. Nah, salah satu yang constraint penting adalah referential integrity. Nah, referential integrity itu apa? Kita memastikan bahwa nilai atau value daripada kolom pada suatu tabel yang valid berdasarkan value pada tabel lain. Nah, jadi ini kalau ceritanya dimasukkan pada customer ID dalam tabel project, jadi nama tabelnya project, kolomnya customer ID. Kemudian customer ID itu mempunyai customer id dengan nilai 5 harus ada pada tabel customer. Nah, jadi itu seperti itu maksudnya apa? Kalau saya contohkan tabel mahasiswa, nomor BP berapa digit? Nah, seperti itu. Ya. NIM Anda itu berapa digit semuanya? 12 ya? Ya, Jenny, 12 nomor BP Anda. Total kita berapa digit? 10, Pak. Nah, 10. Itu nilainya. Itu contoh ya. Nah, kemudian kita lanjut. Database itu sesuai dengan definisi pertemuan pertama yang sudah kita bahas. Kumpulan dari informasi atau data yang saling berhubungan, mempunyai satu topik atau tujuan tertentu. Itu yang pengertian database. Di BMS tadi sudah ada 3 tahapan dalam membuat suatu database. Requirement, design, dan satu lagi apa? Implementasi. Nah, sekarang kalau kita membuat sebuah database, kita mendefinisikan kebutuhan, menyebutkan hal-hal yang dibutuhkan dalam membangun aplikasi dengan membuat data model atau ERD. Nah, di kemarin juga sudah saya kirim satu tabel baru gimana membuatnya sehingga keluar dalam bentuk gambar. Anda bisa membuat dengan Microsoft Visio, Microsoft Excel juga, Microsoft Word juga. Tapi yang lebih bagus dengan Microsoft Visio, membuat gambar ERD ini. Ya. Nah, setelah ada langkah ini, baru kita melakukan ini, merancang tabel, relasi, indeks, dan struktur lain. Nah, jadi tabel ini yang akan kita pertajam di saat pertemuan 2. Ya, relasi belum mungkin. Lanjut, implementasi, membuat database, membuat tabel dengan relasi. Jadi untuk minggu kedua ini satu tabel baru ya. Di minggu depan baru bisa lebih dari satu tabel. Membuat struktur lain, mengisi contoh data, mengaplikasikan ini. Nah, jadi ini satu tabel, contoh data, aplikasinya kita lakukan setelah ini. Berikut, ini kalau kita lihat ERD. Nah, ERD dari konsumen dan penjualan, ya, dan pengorderan, serta lain-lainnya. Nah, dalam hal ini yang perlu Anda pahami dulu apa? Mana yang entity, mana yang atribut, mana yang relasi, mana yang link. Entity itu contohnya ini. Ini juga, ini juga, ini juga. Jadi digambarkan dalam bentuk 4 persegi panjang. Itu yang dikatakan dengan entity. Oke. Lalu mana yang atribut atau key? Nah, atribut, ini atribut di dalam ini. Ini juga atribut, ini atribut, ini atribut, atribut. Tetapi ini nanti bisa menjadi nama tabel konsumen. Atributnya terdiri dari ini. Mana yang sebagai key di sini nih?
Nah, yang cocok itu adalah customer number, karena tidak akan pernah sama dia. Nah, untuk ini mana yang cocok nanti sebagai customer number yang tidak akan ganda dia. Oke, jadi Anda sudah paham ini atribut dibuat dalam bentuk seperti ini, gambar elips atau apa istilahnya determinan nanti. Kemudian relasi ini dia relasi, ini relasi, ini relasi. Nah, kalau kita jelaskan persatu persatu, ini link penghubungnya atau hubungan antara dua entity, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat sebuah entity ini akan menjadi tabel. Sebuah tabel akan menjadi atribut. Ini kolom biasanya, ya. Lalu pilih sebuah key-nya nanti. Nah, hubungan dua buah entity dibuat dengan sebuah relasi. Oke, ini dalam bentuk kata benda, ini dalam bentuk kata benda juga. Sementara ini dalam bentuk kata kerja. Dia hanya satu yang dalam kata kerja, selebihnya dalam bentuk kata benda. Tolong diingat untuk konsep ERD. Berikut. Nah, tadi saya sudah jelasin entity itu, ya. Contoh ini lihat pegawai pelanggan mahasiswa, mata kuliah dan lainnya. Nah, ini gambarnya jika Anda buat seperti ini. Ini contoh penggunaan. Ya, cukup jelas dengan contoh ini. Atribut menerangkan karakteristik dari suatu entity. Pemilihan atribut harus sesuai dengan entity yang dimaksud. Atribut diwakili dengan ini simbolnya. Oke, paham sampai di situ simpulnya? Nah, lalu kalau kita ini kan, kalau kita buat dalam bentuk gambar yang full, nah seperti ini dia, ini entity, ini atribut, ini garis penghubung. Nah, karena ini masih dalam satu tabel, jadi cukup mudah. Ini NIP pakai garis bawah, ini yang sebagai primary key, sisanya enggak. Ya. Nah, ada jenis atribut, simple atribut, composite atribut. Kalau yang simple atribut, atribut yang tidak dapat diuraikan lagi. Contoh, entity pegawai, atributnya jenis kelamin, sudah tidak dapat diuraikan lagi. Tetapi kalau nomor BP itu sebenarnya bisa diuraikan lagi itu. Ya. Nah, termasuk alamat juga bisa diuraikan lagi. Nah, itu kira-kira kalau yang bisa diurai. Kalau ini tidak bisa diurai ya. Jadi itu pemahamannya. Kemudian composite atribut yang masih dapat diuraikan. Nah, ini contohnya katanya di alamat. Ya benar kata saya tadi, alamat. Nah, kemudian single value atribut, atribut yang paling banyak memiliki satu nilai dalam untuk setiap record. Contoh di pegawai itu atribut yang menjadi single value apa? Nah, ini dia. Kalau Anda mahasiswa nanti adalah NIM apa MPM? Saya lupa di UNAN. Legita, kamu NIM apa MPM? Hah? NIM ya? Oke, nomor induk mahasiswa. Kalau ini pegawai ini. Kemudian nama juga tidak bisa diurai, alamat bisa diurai ya sebenarnya, tapi bisa juga single, tergantung settingan atau perancangan. TTL, tempat tanggal lahir juga. Nah, jika mahasiswa yang punya lebih dari satu, maka hanya satu data yang bisa dimasukkan. Nah, itu kalau yang single. Tapi kalau multi, yang terjadi apa? Lebih dari satu jenis yang sama. Nah, jadi itu yang harus Anda paham yang ini tadi. Ya, oke. Nah, kalau modality ini adalah punya isi data, atribut yang punya sifat mandatory tidak boleh kosong. Nah, contoh, NIP tidak dan nama tidak boleh kosong. Ini atribut lain bersifat non-mandatory. Jadi kalau yang ini adalah yang tidak boleh kosong. Kalau verified, nilai-nilai dapat diturunkan atau pengolahan atribut yang lainnya, sehingga pada ini juga dapat kita lihat seperti NIP, ini 9 sekian angkanya contohnya. Nah, ini konsep-konsep, kalau Anda lihat konsep ini akan terjadi hanya seperti ini. Tetapi kalau kita jelaskan satu persatu, ini cukup jelas. Coba contoh, key adalah salah satu kolom dari tabel yang digunakan untuk identifikasi suatu baris. Ada dua macam key, unik dan non-unik. Nah, kalau unik gimana? Setiap baris berisi data yang berbeda. Kalau ini, data beberapa baris kemungkinan dapat yang sama. Nah, ini pahami. Jadi mana yang key tadi saya sudah contohkan, NIM, ada composite, ya, oke. Nah, dipahami komposit dan kandidat. Nah, dulu primary key salah satu dari kandidat yang terpilih. Untuk mengetahui isi dari primary key maka akan dapat melihat isi record dengan mudah. Foreign key mempertahankan relasi diperlukan adanya foreign key. Foreign key adalah relasi dari yang diletakkan pada tabel yang lain. Nah, nanti Anda bisa baca ini ya, saya tidak bacakan lagi.
Simbol relasi tadi sudah cukup jelas, tidak saya bacakan lagi. Link ini garis, cuman di link ini ada namanya. Kalau ini many to one, ya, dan ada juga many to many, ada yang one to one. Nah, ini artinya apa? Banyak pegawai bekerja pada satu perusahaan. Nah, tergantung membaca situasinya, link itu. Jadi ada one to one, ada many to one, ada yang many to many. Ya. Nah, lalu relasi entity dapat dihubungkan satu dengan lainnya dengan dalam satu relasi. Nah, ini contohnya lihat tingkat 2, tingkat 3. Nah, ini tingkat 2, ini tingkat 3. Ya, 3 entity. Jadi bisa kita buat dengan lebih nantinya. Ini yang menentukan one to one. Ya. Apa contohnya? Kalau mahasiswa mempunyai satu NIM, pasti tidak akan lebih dari itu. Nah, kalau one to many, dari satu entity A berhubungan dengan lebih dari banyak entity. Ya, oke. Kalau many to many, ini dia contohnya, skill dan employee yang terjadi. Ya, nah, itu kira-kira dalam bentuk penyajian one to many, one to one, dan segala macamnya. Oke, cukup jelas keterangan ini, nanti Anda baca, kita akan langsung praktek. Anda sudah berada di depan komputer semuanya nih, enggak? Halo? Sudah, Pak. Depan komputer semua ya? Sudah, Pak. Nah, sekarang saya lihatkan tabel yang akan saya bangun dulu ya. Ini kemarin sudah ada ini. Dalam Excel itu ada ini. Ini contoh tabel mahasiswa. Ya. Nah, Anda bisa menggambarkan di nomor BP ada pakai garis. Berarti di sini juga ada ini. Nah, nomor BP pakai garis kan? Udah kelihatan? Udah ya. Nah, Sudah, Pak. dan lainnya seperti tadi. Jadi ini kita petakan dalam bentuk ini tabel manual, lalu kita buatkan kamusnya seperti ini. Nah, jadi ini ukur aja. Jadi ini sekarang saya ganti dengan NIM. Nah, karena Anda pakai NIM ya. Oke. Nah, sekarang NIM Anda berapa tadi? 10 ya, Legita? Ya, Pak. 10. Di setting aja. Jadi kita nggak kaku, boleh dirubah. Nah, tergantung Anda memahaminya. Nah, kalau nama Legita berapa digitnya? 40? Nama 30, Pak. Nah, 30 pas. Kalau lebih 2 angko, 3 angko, atau 3 digit, berarti Anda singkat suku kata terakhir. Nah, itu kira-kira ya, paham ya? Description boleh Anda abaikan untuk sementara, tapi kalau Anda memahami silakan dibaca. RD penggambarannya, ini saya buat dengan Microsoft Visio, saya kopikan ke Excel. Oke, lalu Microsoft Access. Nah, untuk membuat Microsoft Access, kita membuat ada ini, buat tabel, form, query, report, makro, dan seterusnya. Oke, pembelajaran berikut, kita stop ini, saya akan buka Microsoft Access. Nah, sorry, sebentar. Nah, pertanyaan, Anda sudah pernah buka Microsoft Access yang seperti ini? Dari fasilitas Microsoft Office ada Microsoft Access gitu. Sudah lihat semuanya? Tampilan pertama begitu kita buka seperti itu. Nah, oke ya, saya lanjut. Setelah saya lanjut, kita klik apa? Blank database. Nah, keluar seperti ini. Setelah klik database, kita buat namanya apa? Sekarang pertemuan 2 ya. Kita buat P2 aja supaya mudah. Lalu saya create, sebelum saya create, saya pilih lokasi penyimpanan dulu. Ini. Nah, saya masukkan saya sudah punya folder. Kalau Anda belum buat nanti saya open. Nah, kalau sudah punya ya, pertemuan 2 saya masukkan dalam pertemuan 2, week 2 saya buat, ini P2. Oke. Lalu create. Nah, seperti ini tampilannya. Ya, kalau sudah, maka kita mulai membuat tabel. Perhatikan, ini tabel ya, sudah tabel. Klik kanan, desain view-nya diklik kiri. Nah, buat nama tabelnya apa tadi? Mahasiswa saya singkat MHS, supaya mudah. Klik OK. Nah, tadi
field name atau kolom tabel mahasiswa ada name. Ketik name, lalu di enter. Jenis data tipenya ambil teks, seperti itu. Berapa panjangnya tadi size-nya 10, sorry. Nah, 10. Ini sebagai primary key udah otomatis. Kalau belum kita tinggal klik saja. Oke, selesai untuk name. Lanjut ke baris bawah, nama. Klik di sini otomatis teks, ambil teksnya berapa panjangnya, ini 30 tadi. Kemudian alamat, teks juga 30. Nah, lalu apa lagi tadi itu? Jenis kelamin ya. Saya buat singkat aja seks. Nah, ini 1 digit. Kalau yang panjang boleh panjang. Seks 1 digit. Lalu aksesorisnya seperti ini, ambil lookup, pilih combo box, lalu baris kedua ini ambil value list, kemudian klik baris ketiga yang tombol yang 3 ini, keluar seperti ini. L laki-laki, P perempuan. Nah, oke, kalau ada lagi nanti jenis yang lain, B bencong itu ya, klik aja itu, buat aja itu, klik OK. Nah, sudah. Kemudian tempat lahir bro. Tempat lahir, teks. Nah, tempat lahir itu kan kota atau kabupaten, ya nak? Itu kira-kira 30 aja saya buat. Oke. Lalu tanggal lahir. Teks, ambil that time. Kemudian formatnya, ambil yang short date. Nah, oke, yang short date ya. Kalau yang medium date gimana Pak? Boleh-boleh saja. Lalu pada aturan berikut, pada default value, klik ini, lalu ketikkan date, buka kurung, tutup kurung, seperti itu. Sudah? Nah, kita lanjut. Agama lagi, sorry. Agama. Nah, untuk agama dilihat pilihannya tetap itu, saya setting 25. Ini pakai lookup lagi, sama dengan jenis kelamin tadi. Kemudian value list. Nah, lalu ini diisi, klik yang tombol yang 3 ini. Ini mayoritas Islam dulu, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Cukup itu aja. Kalau mau nambah silakan. Nah, itu jenis agama. Nah, saya bisa nambah satu lagi di sini, Anda prodi. Sorry, prodi juga bisa pakai ini. Ini buat 30 juga boleh. Look up sama dengan tadi combo box, value list. Ambil yang pertama, ini sekretariat atau ke sekretariat? Nurul, apa jurusannya Nurul? Ke sekretariat ya? Sekretariat, Pak. Ke sekretariatan. Pemasaran. Pemasaran, terus akuntansi, terus satu lagi apa? Saya lupa. Keuangan ya? Ya, keuangan. Oke, itu prodinya. Nah, Anda masih bisa nambah nanti mau dengan apa saja. Ini contoh ya. Selesai, tinggal simpan, klik kanan save, lalu ini bisa di close, klik kanan, klik kiri, close juga bisa, atau dari sini juga bisa. Nah, oke. Selesai. Nah, selesai. Pekerjaan yang kedua tadi apa? Anda lihat nggak? Kita bangun tabel, layar atau penginputan form. Nah, kita klik ini dulu, klik ini. Lalu
Saya men-shortcut aja ya, klik kanan. Sorry. Create. Nah, diklik, pastikan ini kuning dulu, lalu split form. Sudah. Kalau mau kasih aksesoris, jadi di sini warnanya apa yang cocok, terserah Anda nanti. Sudah. Simpan lagi, namanya apa? Form input data mahasiswa. Boleh dibuat kalimat yang lain. Selesai itu, saya close. Nah, kemudian ini lagi, create. Kita membuat query, pengelompokan berdasarkan apa? Nah, ini seperti ini tampil, query tadi ya, query design. Add, ini close. Terus ini. Nah, pastikan ini Anda bisa caranya dengan double klik kiri, atau klik kiri tahan, tarik. Nah, seperti Anda apa maunya, jenis kelamin, tempat tanggal lahir. Cukup itu karena kita mengelompokkan berdasarkan ini. Save. Saya buat query sek jenis kelamin ya. Oke. Sudah tersimpan. Kalau saya heran datanya kosong karena belum diisi. Nah, itu yang pertama. Kita buat yang kedua query-nya, contoh berdasarkan agama, query, add, close. Caranya sama dengan tadi, ambil data-data yang penting, nama, alamat, sek nggak lagi, tanggal lahir, ya, tempat lahir ya, agama. Oke, simpan. Ini query agama. Kerja Anda nanti harus bisa membuat per prodi. Oke. Run kosong. Ya, data belum diisi, close. Berikut kita membuat laporan. Create, laporan ada dua nanti ini, report wizard. Cari dari query tadi, query jenis kelamin, pindahin ini, next. Nah, berdasarkan jenis kelamin, klik ini, klik yang tanda panah 1, kemudian next, next lagi. Ini boleh dipilih outline, ini dibiarkan aja Petroid, landscape lebar ya, next. Nah, mau yang ini silakan, mau ganti yang lain boleh. Nah, ini silakan nanti. Next. Ini laporan data mahasiswa per jenis kelamin tadi ya. Nah, masih kosong. Nanti Anda tinggal merubah-rubah layout-nya juga. Klik kiri, klik kanan itu dulu ya, klik kiri. Nah, cari di sini maunya gimana tampilannya. Nah, tergantung Anda nanti desainnya pilih di sini. Oke. Saya lanjut. Yang kedua, create apa, report apa lagi, wizard. Ambil query agama. Create, next. Per agama lagi, next. Next. Jadi next-nya hati-hati. Tetap Petroid. Boleh pilih yang lain. Nanti bisa diganti lagi dari layout-nya. Next. Ini rekap atau laporan agama. Finish. Nah, ini data masih kosong. Tadi seperti ini lagi. Layout. Ya. Mau cari yang lain silakan. Yang pakai garis banyak itu ini. Oke. Nah, ini data masih kosong ya. Saya close all. Nah, selesai. Jadi 4 tahapan yang harus Anda pahami, buat tabel, buat form, buat query, buat report. Nah, sekarang pengisian data gimana? Masukkan dari form input data mahasiswa. Kurnia, BP kamu berapa Kurnia? 20.0053.2027. 0025 53. 53. 20.0053, Pak. 2027, Pak. 5327. 2027, Pak. 27. 20.00 Tadi udah benar kok. Terus 53 20 27. 27, Pak. Namanya Kurnia, itu ya singkatnya. Alamat kamu di mana? Di Taruko, Pak. Jenis kelamin dipilih sini. L ya. Tempat lahir kamu di mana? Padang, Pak.
Padang diketik. Tanggal lahir bisa dicari di sini lewat ini. Ya. Nah, saya geser aja ini, ya, ambil ini, ganti tahun berapa? 2002, Pak. Nah, seperti itu. Agama tinggal pilih ke sekretariatan. Nah, oke, itu sudah enter, tersimpan itu. Lihat di tabel. Nah, sudah ada kan? Mengisi di tabel juga bisa. 20.0053 20. Nurul berapa, Nurul? 2047, Pak. 47. Nurul. Alamat di mana, Nurul? Di Logo Minturun, Pak. Jenis kelamin apa? Perempuan, Pak. Tempat lahir? Jakarta, Pak. Kok nggak di Jakarta aja kuliah? Kita di sini orang tua, Pak. Oh gitu. Karena apa lagi tanggal lahir? 12/12/2001. 12. Nah, agama saya sengaja bedakan ya karena untuk contoh. Oke. Satu lagi. Marisa berapa, Marisa? Marisa Anela, Iya, Pak. berapa BP-nya, NIM-nya? 57 belakangnya, Pak. Alamat? Cengkeh, Pak. Perempuan. Jenis kelamin saya bedain ya. Tempat lahir, Padang, Pak. tanggal lahir, 25 bulan 3. 2001. Tahun? Agama saya bedakan juga. Prodi saya bedakan juga. Oke. Cukup itu saja saya isi, nanti Anda menambah isiannya, tentu isiannya sebanyak data mahasiswa kelas ya. Lalu dibagi-bagi per jurusan, per jenis-jenis yang seperti ini juga. Kalau ini sudah kita isi, saya close all, lalu laporan sudah bisa kita lihat dan query sudah bisa kita lihat. Contoh, klik ini, keluar data ini. Nah, ini hanya berdasarkan agama ya. Berdasarkan jenis kelamin ini. Kemudian ini dasarnya agama. Nah, itu dalam query. Tapi dalam bentuk laporan, Anda lihat sini, klik laporan data mahasiswa per jenis kelamin. Nah, seperti ini dia, ini kelompoknya. Jadi kalau masih kurang jelas, kita buat layoutnya yang pakai garis lagi. Pakai garis, mana sih yang pakai garis ya? Nah, ini pakai garis nih. Ini kalau tidak jelas, bisa diperjelas ke sini. Nah, kelihatan kan? Oke, itu jenis kelamin. Untuk rekap agama seperti ini. Nah, kelihatan semuanya. Ini tanggal kenapa ini tidak kelihatan, dibesarin ini. Saya simpan, lalu klik lagi. Nah, itu dia. Sampai situ ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan sampai situ? Ada pertanyaan nggak sampai situ? Sudah ngerti semuanya? Halo, hilang suaranya? Insyaallah Ananda sudah, Pak. bisa? Iya, Pak. Berarti Anda bisa praktekkan ini sendiri ya, karena jamnya masih panjang kan? Terus selesainya kan jam 3 itu. Nah, berarti Anda buat seperti ini, isian data Anda sebanyak 30 orang, 29 ya, yang hadir 29 nih. Nah, bagi-bagi jenis kelamin, agamanya, prodinya juga bagi-bagi. Bisa? Insyaallah bisa, Pak. Saya kirim punya saya ini yang benar. Nanti jangan copy paste ini. Saya bisa ketahuan nanti siapa yang copy paste ini. Ada pertanyaan nggak? Jangan lupa isi absen di Bitly juga ya, karena kita ini
Absen itu kadangkala di Bitly tidak terekam. Cukup, kalau cukup saya inikan layar, saya endingkan. Latihannya gimana tadi, Pak? Membuat akses tadi, tabel mahasiswa, dan nanti PR Anda untuk 1 minggu ke depan, buat tabel Anda masing-masing. Yang sekarang, buat seperti saya itu dulu. Buat dengan komputer. Saya kirimkan ini yang benarnya ke Anda, tapi jangan copy paste itu. Nanti saya akan ketahuan siapa yang copy paste itu. Ada paham maksud saya itu? Halo, paham maksudnya? Ya, Sama. Paham, Pak. Jadi, Pak. ya ada yang bertanya, silakan. jadi tabelnya tuh yang dibuat yang seks sama agamanya, Pak. Itu Yang dua-duanya. itu query-nya tuh. Tugas Anda satu yang saya minta membuat query prodi. Saya akan lihat Anda bisa enggak membuat query prodi tambahannya. Jadi ada 3 query, ada 3 laporan. Saya tunggu itu, bisa enggak Anda itu? Ada pertanyaan lain? Tabelnya 1, formnya 1, query-nya menjadi 3. Query apa yang ketiga? Query apa, Dinda? Query apa yang saya minta, Dinda? Dinda Sri Wahyun. Termute. Iya, Pak. Query apa yang saya minta tambahannya? Query apa? Nggak tahu, query prodi. Nah, ada lagi pertanyaan yang lain enggak? Pak, kalau yang belum ada aplikasi akses foto gimana, Pak? Nah, itu makanya persiapan belajar kan jauh hari sudah saya bilang, kita praktek. Ya, diinstal lah. Di mana diinstal di bengkel komputer. Kalau bisa install sendiri silakan. Kalau ke bengkel 50.000 loh, mana rencak. Ini tergantung Anda aja lagi semuanya. Kalau Anda ada, saya tidak bisa buat hari ini Pak. Ya, Anda harus buat. Pergi ke rental atau pergi kemana, saya nggak tahu. Itu urusan Anda. Saya dari awal kuliah kan udah saya bilang, kita kuliahnya bukan kuliah teori. Praktek kan. Jadi harus standby dengan laptop atau komputernya. Ada pertanyaan lain? Ya untuk prodi itu kelihatan semua, Pak. Enggak, dibagi-bagi. Makanya tadi saya bilang, Anda ada berapa orang semuanya? Bagi-bagilah. Kalau ada 4 prodi, berarti kalau 30 bagi berapa tuh? Bagi sampai. Enggak, ada yang 6 ya. Masih ada yang kelebihan dari 6. Nah, seperti itu kira-kira isi tampilannya. Pertanyaan lain? Cukup? Tidak ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya anggap Anda sudah mengerti dan... Pak, izin bertanya, Pak. Untuk deadline-nya kapan, Pak? Yang ini sekarang kan sebentar. Saya aja buat tadi itu berapa menit? Kalau yang untuk tugas bisa lama, sampai hari Selasa depan. Yang Anda buat kan itu, hasil ini saya kirim, tapi Anda tidak boleh copy paste punya saya. Link YouTube nanti saya kirim juga, sabar aja sebentar. Ada pertanyaan lain, Mbak? Cukup? Yang layar tertutup ini tidur atau belajar enggak? Atau ada kerusakan kamera atau apa, ada yang lain masalahnya? Foto Anda sudah saya kirim di WA, kelihatan aja nanti mana yang serius, mana yang enggak. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Kalau enggak, saya close. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Nah, oke, saya tunggu sampai jam 3.30 ke jadwal saya ya. Yang ini ya, oke, kalau tidak ada lagi saya close supaya rekamannya bisa saya kirim. Oke, semuanya saya kirim nanti silakan.